Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Vaksinasi lindungi diri dan negeri. Vaksinasi jadi cara jitu untuk melawan virus. Proses tahapan vaksin dikawal ketat dengan uji klinis lengkap. Hasilnya, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Lindungi masyarakat dari ancaman virus. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Indonesia menanti vaksin COVID-19. Rencananya Januari 2021 jutaan penduduk Indonesia secara bertahap akan divaksin. Bagaimana persiapan vaksinasi nanti? Berikut perbincangan kami bersama Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, dan Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization. Indonesia menunggu vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Uji klinis yang dilakukan Universitas Padjadjaran terhadap vaksin Sinovac bisa menjadi jawaban. Bahkan di pertengahan Desember, vaksinasi gelombang pertama sudah akan dilakukan. Bagaimana perkembangan dan kesiapan vaksin Sinovac jelang Desember nanti? Kita sudah bersama Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran. Halo, apa kabar Prof. Kusnandi? Baik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Halo Prof. Sri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekarang saya ke Pak Kusnandi terlebih dahulu. Pak Kusnandi, bisa dijelaskan apa pertimbangan utama memilih melakukan uji klinis vaksin Sinovac dari Tiongkok, padahal banyak vaksin yang ditawarkan berbagai negara? Iya, sebelum saya melakukan uji klinis vaksin Sinovac, saya sudah mempelajari dulu, oleh karena Bio Farma itu kan sering bekerja sama dengan saya untuk melakukan uji klinis. Saya sudah melakukan uji klinis tentang vaksin itu udah lebih dari 26 kali. Nah, Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac, kemudian saya mempelajari tentang vaksin Sinovac tersebut. Uji klinis fase 1 dan fase 2-nya telah dilakukan juga di Wuhan, di Tiongkok. Saya sudah melihat fase 1 dan fase 2-nya itu, dia itu imunogenik dan aman. Dan setelah saya pelajari lebih detail, nah makanya saya berani melakukan uji klinik itu di Indonesia karena vaksin ini aman. Uji prakliniknya juga sudah dilakukan juga di sana, dan secara kimia dan fisika itu juga aman. Jadi saya yakin bahwa vaksin yang digunakan untuk yang diproduksi nantinya oleh Bio Farma itu akan aman gitu ya. Karena saya sudah mempelajari dengan detail tentang vaksin Sinovac ini, fase praklinik, klinik, fase 1, fase 2. Nah, saya kan melaksanakan fase 3. Nah, fase 3 ini kita bersama-sama dengan Brazil, sama-sama dengan Uni Emirat Arab, Turki, dan India. Nanti kan hasilnya bisa di compare gitu. Mungkin itu sementara jawaban dari saya. Jadi sebelum dilakukan uji klinis fase 3 di Indonesia, artinya Prof sudah terlebih dahulu mempelajari tentang bagaimana vaksin Sinovac itu ya, Prof? Ya, jadi bukan dipelajari saja, saya kan punya tim. Jadi malah tim saya itu mempresentasikan di depan saya. Ini fase 1 gimana, fase 2 gimana. Bisa dijelaskan Prof mungkin kepada masyarakat agar lebih mengerti fase apa saja sih yang sudah dilalui oleh Profesor Kusnadi terkait dengan uji klinis vaksin Sinovac ini? Jadi uji klinis fase praklinis itu dilakukan, antigennya itu diuji secara fisika dan kimia. Ternyata dia itu stabil diuji secara fisika dan kimia, sehingga kemudian diuji kepada tikus dan kepada monyet ya, pada hewan monyet. Nah, ya pada hewan. Nah, setelah diuji pada hewan, langsung ke pembuluh darahnya, mula-mula pada tikus dulu. Setelah pada tikus itu tidak terjadi perubahan-perubahan di otak, di jantung maupun di paru-paru, baru berani diuji coba pada monyet. Nah, setelah monyet dimasukkan juga vaksin ini secara intravena, kemudian itu monyet diperiksa juga di paru-paru, di mata,
kemudian di otak, kemudian di ginjal dan sebagainya, itu juga aman. Nah, setelah itu aman pada monyet dan pada kera dan pada tikus, baru itu uji coba pada manusia. Nah, pada manusia itu uji fase 1 itu dilakukan di Wuhan, ya, sebanyak kurang lebih 100 orang, ya, lebih. Nah, itu ternyata aman, ya, aman yang utama pada fase 1. Fase 2 juga ternyata aman dan imunogenik, ya, aman dan imunogenik. Nah, fase 3 ini kita melihat selain aman dan imunogenik, itu juga safety. Nah, safety itu kita membandingkan antara yang dapat vaksin dan juga yang dapat placebo, gitu. Jadi sekarang kita membandingkan efektivitas dari vaksinnya itu. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang saya beralih ke Bu Sri. Bu Sri, masih banyak masyarakat yang takut dan kurang paham soal pentingnya vaksin. Sebagai pakar kesehatan, bisa dijelaskan apa manfaat utama vaksinasi di masa pandemi saat ini? Bu Sri, silahkan. Ya, terima kasih. Mengenai vaksinasi ya, vaksinasi secara umum tentunya itu suatu upaya pencegahan ya, pencegahan supaya kita tidak kena penyakit, tidak menjadi sakit, tidak menjadi cacat, apalagi tidak menimbulkan kematian. Itu adalah tujuan sebetulnya secara umum dari vaksinasi. Tapi kalau kita lihat untuk vaksin COVID, ini tentunya kita bisa lihat dulu keadaan COVID di Indonesia saat ini. Kita bisa lihat bahwa jumlah kasus yang positif, yang konfirmasi itu masih tinggi sekali dan masih naik terus. Dan bisa 450.000 lebih kan sekarang kasus kita. Kemudian juga kematian kita masih di atas 3%, itu masih tinggi sekali. Ini yang ingin kita turunkan begitu loh. Jadi kalau kita lihat sudah 9 bulan dengan protokol kesehatan yang kita lakukan secara maksimal, kok masih belum turun. Kita bisa lihat negara lain sudah banyak yang sudah turun. Di mana ini kesalahannya? Apakah protokol kesehatan kita yang kurang disiplin? Apakah kita masih berkerumun banyak, masih tidak pakai masker? Itu sebetulnya yang intinya ya. Ya, kalau ini seperti ini terus, kita tidak akan mencapai yang kita sebutkan imunitas kelompok itu, kelompok herd immunity itu. Jadi kita apakah menunggu sampai semua sakit, rumah sakit juga sudah kewalahan, kemudian juga banyak yang meninggal, ini nggak bisa kita diamkan. Maka vaksinasi akan membantu. Pertama, jangka pendeknya adalah menurunkan kematian dulu. Maka nanti yang akan diberikan imunisasi adalah yang bertemu dengan para pasien, yaitu nakes, ya, baik itu dokter maupun para medis maupun tim-tim yang lain yang bertemu langsung dengan pasien. Karena di situ kematiannya masih tinggi. Jangka panjangnya kita ingin mencapai yang kita sebut kekebalan kelompok itu, kekebalan masyarakat. Ini yang harus sekitar 70% dari sasaran kita harus sudah imun. Memang kalau kita diamkan saja mungkin semuanya juga sebentar akan imun, tapi makan waktu, kemudian kematian tinggi, rumah sakit penuh. Nah ini kita ingin intervensi dengan vaksin. Jadi kalau kita bantu dengan vaksin, yang imun makin cepat teratasi, mungkin pandemi ini pelan-pelan akan mereda. Itu tujuannya dari imunisasi COVID ini. Tetapi dengan persyaratan bahwa cakupannya harus tinggi. Semua umur 18-59 tahun itu yang harusnya dapat imunisasi, kalau bisa ya 100% semuanya diimunisasi sehingga kekebalan cepat tercapai. Ya, jadi saya kira itu yang mungkin untuk masyarakat berbondong-bondong lah untuk menerima vaksin ini. Cakupannya itu harus tinggi berarti ya untuk memenuhi yang tadi kekebalan komunitas seperti itu kelompok, ya, Bu ya. Betul. Nah, harus tinggi. Ya. Sebelumnya Bu Sri sudah berpengalaman dalam vaksin untuk penyakit infeksi pada anak-anak. Apakah dulu juga ada keraguan masyarakat seperti saat ini terkait vaksin? Apakah tantangannya sama atau berbeda? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, tantangan sih selalu ada ya. Zaman kapanpun, hanya mungkin berbeda. Karena dulu itu jumlah penduduk juga belum sebanyak sekarang. Kemudian juga
kayaknya lebih menurut gitu loh. Dulu tuh kayaknya kita memberikan penyuluhan pada ibu-ibu, itu mereka dengan senang hati membawa anak-anaknya ke puskesmas untuk dapat imunisasi. Tetapi makin kemari, ya betul masyarakat kita makin pandai, makin mempunyai bisa membaca di mana-mana, banyak kekhawatiran, ya terutama seperti itu tadi, kekhawatiran terhadap keamanan yang mereka takutnya efek samping misalnya gitu, takut vaksin ini kurang halal misalnya untuk yang beragama Islam. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian muncul di belakang hari. Tetapi sampai saat ini kita masih bisa memberikan penjelasan pada mereka, apalagi MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi itu dibolehkan, hanya materinya itu betul-betul harus bebas dari barang-barang yang halal. Saya kira itu. Kita masih akan membahas terkait dengan uji klinis terhadap relawan vaksin selanjutnya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Kami masih bersama dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, dan Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua ITAGI. Saat ini saya akan bertanya kepada Prof. Kusnandi, sampai saat ini Prof, ada berapa relawan yang sudah disuntik vaksin Sinovac tahap 1 dan 2? Kemudian apakah ada keluhan serius atau gangguan kesehatan yang dialami oleh relawan? Alhamdulillah, ya dalam uji klinis ini yang di Bandung, semuanya yang harus disuntik udah disuntik. Jadi 1.620 udah disuntik, kemudian 1.607 suntikan kedua. Yang lainnya itu yang 13 itu nggak bisa ikut oleh karena ada 7 mengundurkan diri, 8 mengundurkan diri, dan 7 sisanya itu tidak bisa datang pada waktu yang tepat pada waktu dia harus suntikan kedua. Gitu. Bukan karena ada keluhan. Jadi ya, Prof ya? Bukan karena ada keluhan bukan, mereka? Ya. Ada yang sakit, tapi sakitnya kena tifus dan apa, sehingga tidak berhubungan dengan imunisasi. Ya. Tapi semuanya sudah disuntik dan sekarang semuanya sudah mengikuti pemantauan. Ya, jadi kan setelah disuntik 2 kali itu, sebelum disuntik diambil darahnya, kemudian 2 minggu setelah disuntik diambil darahnya, kemudian 3 bulan setelah disuntik diambil darahnya nanti, dan 6 bulan kemudian diambil darahnya. Nah sekarang ini suntikan yang 2 minggu itu udah sebagian dilakukan. Ya. Sekarang kita tinggal pemantauan suntikan-suntikan selanjutnya. Nah setiap dia disuntik itu akan ditanya-tanya lagi masalah keamanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada yang mengeluh tentang sakit dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi mereka wajar-wajar aja dan tidak banyak komplain. Ya. Tidak bisa dibilang lebih ringan dibandingkan pada waktu saya uji klinis vaksin vaksin tetanus, difteri, pertusis, ini jauh lebih ringan kok menurut saya. Jauh lebih. Gitu. Jadi keluhan-keluhan itu nggak ada sampai sekarang. Ya, yang spesifik keluhan itu nggak ada. Untuk di vaksin yang periode kedua ini, Dok, Prof, maksud saya dipantaunya seberapa lama? Dari dia divaksin yang terakhir yang kedua, akan dimonitoring sampai seberapa lama? Sampai dikatakan uji klinis fase 3 ini berhasil? Kita monitoring selama 6 bulan ya. Jadi kan ini kita udah lakukan ya. Kemudian 2 minggu setelah diimunisasi kita ambil darah,
kemudian tanya, kemudian 3 bulan diambil darah, kemudian 6 bulan diambil darah. Jadi sekarang ini berjalan, akhir dari semuanya itu kita selesai pada bulan Maret. Tapi karena ada bulan Januari, saya akan melaporkan yang sebanyak 540 yang subset. Ya. Yang subset itu artinya yang diambil darah, tapi nggak semua yang akan diambil darah. Nah ini nanti kita bandingkan dengan yang dapat vaksin dan placebo. Yang dapat vaksin ya itu berapa yang sakit, yang dapat placebo berapa yang sakit gitu ya. Nah, juga dilihat kadar boleh antinya dijelaskan, yang terjadi. Prof, placebo mungkin biar masyarakat awam lebih jelas. Placebo itu yang bukan dapat vaksin. Jadi diberi cairan tapi bukan vaksin gitu. Oh gitu, oke. Brazil menghentikan uji klinis vaksin Sinovac untuk sementara waktu. Indonesia jalan terus. Apa ada tanggapan, Prof? Iya, betul ya. Jadi kalau di Brasil itu udah dikatakan bahwa penyebab ada masalah. Tapi setelah diteliti oleh tim peneliti, penyebabnya bukan oleh karena vaksin. Tetapi walaupun demikian, pemerintahnya itu sementara menghentikan. Saya tidak tahu apa alasannya gitu loh ya. Tapi rasanya mereka akan mempergunakan bukan vaksin yang dari Chinese, tapi dia akan memakai vaksin yang buatan Amerika gitu loh. Jadi memang dia akan mempergunakan vaksin yang bukan buatan dari Cina, ya. Jadi alasan Brazil menghentikan sementara uji klinis vaksin Sinovac itu bukan karena ketidakamanan, Dok, seperti itu, karena ada unsur lain, bisa dikatakan seperti itu. Ada unsur lain, saya kurang tahu apa alasan pemerintahnya, gitu lah ya. Tapi dari keamanan vaksin bukan oleh karena keamanan vaksin, karena itu udah ada dari penelitinya udah berbicara seperti itu. Oke. Sekarang saya ke Prof. Sri Rezeki. Bu, bisa dijelaskan syarat apa yang harus dipenuhi oleh sebuah vaksin sehingga aman untuk diberikan kepada masyarakat luas? Iya, seperti tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Prof. Kusnandi ya. Jadi keamanan vaksin itu nomor 1 memang. Vaksin itu nomor 1 harus aman dan itu harusnya sudah dibuktikan dari waktu uji preklinik. Jadi pada waktu uji binatang itu pun sudah nomor 1 ada keamanan. Binatangnya bagaimana, binatangnya sakit atau binatangnya mati, dosis berapa yang paling tepat, itu ada di preklinik. Semenjak diujikan kepada hewan sudah bisa dikategorikan begitu, Prof? Belum selesai nih. Nah kalau dari hewannya aman, baru kemudian diuji di manusia. Dan manusia ini ujinya adalah fase 1, itu menguji keamanan pada orang dewasa sehat. Nah kalau itu aman, baru masuk ke fase 2. Fase 2 juga uji keamanan lagi, plus titer antibodi atau imunogenisitas. Kemudian kalau itu aman, baru naik ke fase 3. Di situ keamanan diuji lagi. Jadi kalau kita lihat keamanan ini diuji berkali-kali untuk meyakinkan betul bahwa dengan jumlah sedikit aman. Bagaimana kalau jumlahnya lebih banyak? Bagaimana kalau multicenter? Semua adalah keamanan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat uji klinis dikerjakan dengan standar yang baik, kita harus percaya bahwa memang keamanannya. Karena standar keamanannya diuji berkali-kali seperti itu, Prof. Betul. Apalagi nanti kalau sudah dipakai. Kalau sudah dipakai di masyarakat, katakan dipakai program dengan jutaan dosis, itu ada lagi namanya post-marketing surveillance. Jadi kita ada surveillance atau pemantauan efek samping selama vaksin ini dipergunakan. Mau dipakai selamanya ya kita pantau terus. Kita mempunyai komite yang menanggulangi ini. Namanya Komite Penanggulangan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Komite nasional, komite daerah, itu memantau keamanan vaksin kalau sudah dipakai di masyarakat. Jadi keamanan memang betul nomor 1 dan kita utamakan sekali. Oke, kita masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan uji klinis vaksin Sinovac, namun kita akan jeda terlebih dahulu.
Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur, walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Nah, kita masih bergabung bersama dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, dan Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua ITAGI. Sekarang saya kembali ke Prof. Kusnandi. Saya ingin bertanya, apakah hasil uji klinis vaksin Sinovac yang sudah dilakukan UNPAD nantinya akan dibandingkan atau digabungkan dengan hasil uji klinis negara-negara lain seperti Brazil, Pakistan, dan Turki? Bagaimana prosedurnya nanti, Prof? Gimana tadi saya kurang menyimak? Apakah hasil uji klinis vaksin Sinovac yang sudah dilakukan di Indonesia nanti akan dibandingkan atau digabungkan dengan negara-negara lain seperti yang sudah dilakukan di Pakistan, Turki, dan negara-negara lain, dan prosedurnya nanti seperti apa? Iya betul, jadi kalau uji klinis fase 3 itu harus dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi nanti saya bikin laporannya, nanti laporan itu nanti akan dibaca oleh banyak orang, tentu dalam majalah itu saya akan bikin laporan. Nah nanti yang akan memberikan rekomendasinya itu adalah Badan POM. Nah nanti Badan POM yang akan mengirim kepada WHO, seperti itu. Jadi nanti yang WHO yang akan melakukan klarifikasi dan diberikan kepada negara-negara lain yang ada, yang seperti ada pamannya kayak Amerika Latin, India, Turki dan sebagainya gitu. Jadi BPOM, otoritas seperti BPOM di setiap negara akan mengirimkan kepada WHO seperti itu ya, Prof? Terkait hasil dari uji klinis ya, di masing-masing negara. Di Indonesia kan Badan POM yang bertindak seperti itu, ya. Jadi Badan POM akan mengirim ke WHO nantinya. Nanti WHO yang akan melakukan mengekspos gitu keamanan dari vaksin-vaksin yang diuji di Indonesia maupun yang di Brazil maupun yang di India dan sebagainya. Prof, pemerintah kan rencananya akan melakukan vaksinasi di pertengahan Desember ini. Apakah vaksin Sinovac yang diujikan di UNPAD saat ini itu adalah vaksin yang akan diberikan pada pertengahan Desember nanti? Atau bukan? Atau vaksin yang lain? Untuk yang dari buatan Bio Farma, saya pikir kalau bulan November ini belum selesai. Mungkin Sinovac buatan yang lain yang bisa dipergunakan untuk orang-orang yang berumur 18 sampai 59 tahun, ya. Tapi nanti kalau mamanya untuk umur yang lain, ya, itu bisa kita pakai vaksin-vaksin lain seperti Moderna atau apa yang udah selesai uji klinisnya. Tapi itu juga uji klinisnya juga kelihatannya November baru selesai. November baru selesai ya, Prof ya. Jadi dapat dipastikan untuk vaksinasi di pekan ketiga bulan Desember itu bukan vaksin Sinovac yang diuji klinis di Bandung ya, Prof? Bisa dikatakan seperti itu ya, disimpulkan? Yang akan dipergunakan? Iya, karena waktunya bisa, belum ya. Oke. Apakah vaksin Sinovac yang diujikan di UNPAD saat ini berarti bukan yang akan dilakukan vaksinasi untuk bulan Desember? Berbeda mungkin pemerintah akan membeli vaksin lain seperti itu, Prof? Ya, bukannya dari UNPAD, mungkin Sinovac yang dari produksi lain yang selesai pada bulan akhir November ini, Desember. Nah, BPOM bisa saja mengeluarkan emergency use authorization. Perlukah UEA dikeluarkan saat kondisi pandemi, sementara hasil uji klinis masih berjalan, Prof? Nah, bisa aja nanti kalau
Badan POM minta saya melaporkan hasil yang 540 itu pada akhir November ini, itu bisa aja dipergunakan kalau itu dipergunakan untuk emergency use authorization. Bisa. Tergantung Badan POM itu. Oke. Yang punya otoritasnya kalau di Indonesia. Jadi pertengahan Desember mungkin saja jika UEA dikeluarkan begitu, Prof ya? Kalau udah ada ini emergency use authorization dari Badan POM bisa. Oke, sekarang saya beralih ke Bu Sri. Bu Sri, apakah di masa pandemi saat ini sudah memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya penggunaan darurat vaksin dari BPOM? Iya, sebetulnya itu nomor satu, bahwa ini adalah darurat, emergency. Dan kalau emergency kita membutuhkan apa? Membutuhkan vaksin. Ada juga misalnya membutuhkan obat, ini di sini membutuhkan vaksin. Jadi kalau ada vaksin yang kita butuhkan, dan ini memang belum selesai semua uji klinis sampai pemantauan 6 bulan, maka kita memberikan satu kemudahan yang ditunjuk. Itu sebetulnya juga rekomendasi WHO yang kita sebut emergency use authorization, dan itu dikeluarkan oleh badan otorisasi setempat. Jadi kalau ini kita mau pakai di Indonesia harus dikeluarkan oleh Badan POM. Kalau di negara lain ya mereka mempunyai sendiri badan-badan khusus. Jadi setelah nanti vaksinnya datang itu harus diuji dulu. Jadi diuji itu juga makan waktu, tidak begitu datang langsung bisa dikeluarkan otorisasinya, karena itu ada beberapa pengujian yang memang makan waktu. Saya kira demikian. Apa Ibu melihatnya di kondisi pandemi di Indonesia, virus corona yang masih meningkatnya jumlah kasus positif dan sebagainya, penggunaan darurat ini perlu, Bu? Perlu sekali karena kita intervensi dari vaksin ini kalau bisa justru di tahun pertama. Kalau nanti ditunggu sampai tahun-tahun berikutnya ya sama aja dengan tidak memberikan vaksinasi. Jadi nggak ada gunanya vaksinasi untuk mempercepat pandemi ini, jadi manfaatnya nggak jelas nanti. Jadi kita justru memanfaatkan vaksin supaya pandemi cepat reda kan gitu. Jadi kita harus segera memberikannya. Dan segera ini tentu dengan segera keterbatasan, tetapi tidak boleh melewati semua persyaratan-persyaratan, terutama keamanan, mutu, itu tidak boleh dilewati, harus dijaga betul. Maka dikeluarkan emergency ini. Jadi emergency ini bukan izin edar, tetapi izin penggunaan sementara dalam waktu emergency. Nanti kalau sudah selesai penelitiannya, baru akan keluar izin edar. Keamanan itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuatan vaksin ya Bu ya. Nah, Indonesia ini kan tahun depan akan membutuhkan vaksin dalam jumlah besar. Menurut pengalaman Ibu, bagaimana sistem produksi yang terbaik, distribusi vaksin yang terbaik yang harus dilakukan pemerintah di tahun depan, mengingat banyaknya sekali kebutuhan vaksin di tahun depan? Ya, itu sudah dihitung ya oleh Kementerian Kesehatan bersama kementerian-kementerian terkait di dalam roadmap. Dan itu kelihatannya bisa mencukupi. Jadi setelah nanti ada yang datang yang sudah siap pakai, kemudian dilanjutkan dengan buatan Bio Farma, tetapi juga ada lagi bantuan dari Gavi, COVAX Facilities, itu juga ada untuk negara seperti kita, itu ada tambahan lagi. Sehingga kalau kita hitung, memang bisa mencukupi sebetulnya. Oke. Setelah akan dipetakan terlebih dahulu, insya Allah bisa tercukupi di tahun depan ya kebutuhan vaksin yang dibutuhkan oleh Indonesia. Betul. Kami masih akan berbincang lebih lanjut terkait dengan vaksin Sinovac ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur, walau bekerja dari rumah.
Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Masih bergabung bersama kami Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, dan Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua ITAGI. Saat ini saya ingin bertanya terkait dengan perbedaan vaksin Sinovac dengan vaksin lainnya terhadap Prof. Kusnadi. Prof, bisa dijelaskan nggak sih apa perbedaan mendasar dari vaksin Sinovac dan vaksin lainnya, contohnya seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer yang baru-baru ini diklaim efektivitasnya mencapai 90%? Ya, jadi kalau vaksin Sinovac itu bahan dasarnya adalah kuman yang mati. Jadi virusnya dimatikan, ya. Jadi yang dimasukkan tuh semua badan virus, ya, ke dalam badan kita. Tapi kumannya sudah mati sehingga tidak menyebabkan sakit. Nah, kalau vaksin AstraZeneca atau yang lain-lainnya itu teknologinya lebih tinggi karena kuman yang dimatikan itu merupakan teknik yang paling tua yang kita gunakan, itu yang paling tua. Oh, ya. Yang virus dimatikan itu paling tua ya? Kalau yang Moderna atau yang lainnya itu mempergunakan bahagian daripada virus. Jadi kita pakai RNA virus atau ada yang pakai dinding sel, ya, dan sebagainya. Nah, sebagian dari dinding selnya. Jadi kalau umpamanya kita pakai yang punya mRNA dan DNA itu biasanya itu suntikannya cukup sekali biasanya, ya. Kalau umpamanya yang kuman yang dimatikan itu minimal 2 kali dan mungkin kita membutuhkan berkali-kali. Nanti tergantung uji klinis yang saya lakukan di Bandung ini kira-kira apakah perlu pengulangan lagi nggak setelah 6 bulan gitu, ya. Tapi kalau kita pakai mRNA dan sebagainya itu biasanya itu lebih kuat, ya. Barangkali cukup sekali atau 2 kali itu udah memenuhi harapan gitu loh. Itu bedanya karena mereka mempergunakan teknik yang lebih tinggi dibandingin yang kuman yang dimatikan. Mungkin bisa disimpulkan, Prof, pesan atau misalkan pesan yang disampaikan kepada masyarakat dari Profesor terkait dengan vaksin Sinovac ini yang uji klinisnya sudah dilakukan di Universitas Padjadjaran? Ya, kita sudah berpengalaman tentang mempergunakan vaksin yang dimatikan. Udah lama sekali, ya, karena kita udah punya program di Puskesmas. Vaksin Pentabio, vaksin hepatitis B yang dulu kita gunakan, kemudian vaksin yang lain yang dulu pernah kita gunakan itu semuanya kuman dimatikan. Jadi kita nggak usah terlalu takut, ya, karena soal tadi keamanan kan sudah diuji, ya, efektivitasnya juga udah ada di publikasi. Jadi dengan adanya kondisi sekarang di mana tadi Prof. Sri udah mengatakan bahwa penyakit ini bertambah terus setiap hari dan bahkan sekarang ini udah hampir 60 juta, ya, yang terkena penyakit COVID di seluruh dunia dan termasuk Indonesia juga udah cukup tinggi dan angka kematian tinggi. Ya, di samping kita melakukan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya. Kalau ada vaksin, pergunakanlah vaksin untuk keamanan keluarga kita. Ya, sekali lagi untuk keamanan supaya keluarga kita itu tidak terjangkit dari penyakit. Disimpulkan masyarakat tidak perlu khawatir karena keamanannya sudah diuji beberapa kali, seperti itu ya, Prof, ya. Betul. Sekarang saya ke Bu Sri. Bu Sri, vaksinasi kan sangat penting ya. Apakah bisa disebut sebagai tanda kesejahteraan sebuah negara? Oh iya, betul. Ya, karena kalau seperti tadi, gunanya vaksinasi itu kan mencegah penyakit, mencegah kecacatan, mencegah kematian. Tentu kita memikirkan untuk generasi yang muda. Generasi muda ini nanti ke depan akan menjadi pimpinan-pimpinan negara kita. Itu yang harus sehat. Jadi semacam kita sekarang memberikan imunisasi, itu semacam investasi begitu untuk masa depan. Dan itu bisa dilihat suatu negara yang memang
misalnya angka kematiannya berapa untuk suatu penyakit infeksi, itu memperlihatkan bahwa oh ini memang negara serius, betul-betul melindungi rakyatnya sehingga mereka sejahtera. Imunisasi Dan memang salah merupakan satu dari kriteria kesejahteraan suatu negara itu adalah dari cakupan imunisasi yang dilihat. imunisasi seperti investasi kepada sebuah negara ya Bu ya. Betul. Saran- Ya, seperti pendidikan lah. Pendidikan juga Pendidikan, investasi, saya ya. kira imunisasi juga investasi. Terakhir Bu Sri, saran dan masukan Ibu terkait dengan vaksinasi akan dilakukan oleh pemerintah di pekan ketiga Desember nanti. Ya, saya kira yang paling penting adalah masyarakat ini memahami dulu apa sih sebetulnya gunanya vaksinasi di dalam Datang pandemi. lewat tol, Tapi lewat sini. jangan diberi sanksi, tetapi diberi edukasi sehingga mereka betul-betul mengerti. Kalau mengerti tentunya mereka akan menerima dengan baik karena kita memerlukan satu cakupan yang tinggi dalam waktu dekat, dalam waktu pendek gitu. Tidak bisa kita berlama-lama. Dan ini untuk kerjasama, tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi kita bersama-sama seluruh rakyat di pandemi ini. Saya kira di samping protokol kesehatan kita berikan vaksinasi. Jadi bukan vaksinasi segalanya, bukan, tetapi protokol kesehatan nomor 1 kita bantu dengan vaksin. Saya kira demikian. Protokol kesehatan dan edukasi yang mesti dilakukan pemerintah terkait dengan vaksinasi ya. Betul. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Profesor Kusnadi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, dan Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization. Vaksinasi lindungi diri dan negeri. Vaksinasi jadi cara jitu untuk melawan virus. Proses tahapan vaksin dikawal ketat dengan uji klinis lengkap. Hasilnya, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Lindungi masyarakat dari ancaman virus. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya, destinasi wisata di Madiun ajarkan cara bertani sehat. Kami segera kembali. Tak kebal, vaksinasi cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.